Hai guys, apakah kalian seorang senior UI UX design? Atau bahkan kalian baru mau mulai belajar UI UX design? Tunggu dulu guys, emangnya masih relevan UI UX design dipelajari di tahun ini? Secara AI udah di mana-mana, bisa auto-generate design, copywriting relatif lebih baik. Ya, jika dibandingin sama manusia, AI jelas lebih unggul guys, lebih efisien, dan juga lebih cepat. Jadi, gimana nih masa depan UI UX design? So, let's explore. Guys, kalian pernah ngebayangin gak sih ketika kalian bangun tidur, itu tuh kalian gak usah ngecek HP lagi untuk lihat notifikasi. Itu tuh kayak seolah kalian buka mata, terus kayak ada user interface berterbangan gitu guys. Ngerti gak sih? Contohnya gini deh, misalkan kalian kerja gitu ya, di meja kerja kayak biasa, itu tuh seolah kayak gak ada sama sekali layarnya gitu guys. Gak ada sama sekali monitornya. Tapi user interface-nya itu kayak berterbangan gitu guys. Kalau misalkan kalian pengen buka folder, ya tinggal tengok kanan. Kalau misalkan kalian pengen lihat prediksi cuaca, tinggal tengok kiri guys. Dan kalau misalkan kalian pengen putar musik, tinggal tunjuk aja guys. Udah kayak film Marvel aja ya. Tapi ini kayaknya gua terlalu halu deh ya. Tapi enggak guys, tentunya gua nggak halu. Lu ngeremen guanya, tai. Gini nih, gua mau cerita dulu sedikit. Baru-baru ini Apple rilis produk baru. Apa coba? Yap, Apple Vision Pro. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Nih guys, buat yang belum tahu, Apple Vision Pro itu adalah headset buatan dari Apple, tapi bukan sembarang headset, tapi headset dengan teknologi komputasi spatial, atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan Augmented Reality, AR, atau Mixed Reality, MR. Yang menariknya nih, katanya kalau kita pakai headset ini, kita tuh seakan-akan kayak berada di negeri magic digital gitu guys. Wah, gue penasaran nih gimana maksudnya. Dimana dengan headset ini, kita bisa melihat user interface menyatu dengan bidang dunia nyata. Kacamatanya yang tembus pandang, kita masih bisa melihat dan berinteraksi dengan orang di sekitar kita guys. Wah, ini keren nih guys. Ya, awalnya teknologi ini tuh mirip kayak buatannya Meta sih. Oculus sih kalau nggak salah namanya. Tapi nggak tahu kenapa produk Apple ini tuh kayak menggugah gua untuk bikin konten ini gitu guys. Dan terus gua berpikir kayak, apakah ini masa depan UI UX designer? Good question. You are a good question. Jadi, balik lagi, apakah UI UX designer akan tergantikan oleh AI? Menurut gua, enggak nyet, itu masih jauh. Nyatanya, seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan bisnis pun berkembang lebih cepat dan tentunya terus berubah-ubah. Dan hal itu, manusia diunggulkan karena masih punya... apa nih? Otak gua mungkin di sini, sorry guys. Gak bisa dipungkiri lagi, kemajuan augmented reality, virtual reality, mixed reality, itu tuh diatur untuk mendefinisikan ulang cara kita dalam berinteraksi dengan konten digital. Nah, jadi nanti di masa depan, UI UX design itu mendesain suatu user interface nggak sebatas 2 dimensi aja gitu guys. Alias nggak sebatas cuman di layar mobile aja, nggak sebatas di layar desktop aja gitu guys, tapi mengacu pada perancangan user interface untuk sistem komputasi spatial ini. Ya kayak tadi, augmented reality acuannya, mixed reality, dan juga virtual reality. Dimana teknologi-teknologi tadi itu tuh menggabungkan antara elemen virtual dengan elemen fisik atau real world-nya. Jadi digabungin tuh guys, antara elemen digital yang kita buat dengan tampilan di sekitar kita. Nah, karena UI UX design nanti kita nggak sebatas 2 dimensi aja, melainkan udah 3 dimensi, kita akan mendesain yang memanfaatkan kedalaman, perspektif, dan juga pergerakan, menawarkan cara yang lebih impresif dan juga intuitif untuk berinteraksi dengan konten digital. Nah, pergeseran antara desain 2 dimensi ke dalam desain spatial ini, itu tuh mirip kayak transisinya dari radio ke televisi. Jadi kalau dulu radio itu tuh kita cuman bisa berkomunikasi sebatas dengan suara aja gitu guys. Nah, dengan adanya televisi, kita nggak cuman batasan suara aja, tapi ada visualnya juga. Nah, sama halnya dengan UI UX design sekarang. Kalau yang sekarang, itu tuh kita mendesain terbatas dari ukuran layar dan juga flat design gitu guys. Ya, layar kalian flat gitu kan, terus di monitor kalian juga flat. Jadi semuanya terbatas di situ. Nah, dengan adanya desain spatial ini, itu tuh mendobrak hal ini, melampaui batasan-batasan yang sudah ada. Kalau di film The Cars mah itu kayak menuju tak terbatas dan melampauinya. Anjay. Desain UI UX spatial itu tuh bukan hanya tentang menambahkan dimensi ketiga ke antarmuka kita, ini tentang memikirkan kembali secara mendasar bagaimana kita berinteraksi dengan konten digital. Ini tuh kayak melibatkan perancangan untuk indera yang berbeda, termasuk sentuhan, kesadaran spatial, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kenyamanan fisik,
gerakan, persepsi, dan juga kedalaman. Jadi di dalam desain spatial ini ada banyak sekali hal yang harus kita perhatikan interaksinya. Karena tadi meliputi hal-hal yang kita rasakan juga gitu guys. Kita bisa melihat tengok kanan, tengok kiri, nanti user interface-nya kayak gimana. Kan kalau di desain sekarang itu tuh interaksinya cuman kita klik, kita double klik, kita hover, ya dan kayak gitulah. Saat ini kita memasuki era baru komputasi spatial. Desainer dan juga developer tentunya perlu menerapkan prinsip desain yang baru, mempertimbangkan paradigma interaksi yang baru juga, dan tentunya juga belajar menciptakan pengalaman yang memanfaatkan kemampuan unik dari antarmuka spatial ini. Jadi nggak cuma sebatas klik-klik aja, tapi butuh hal yang lebih dari itu, contohnya seperti kayak atmosfer ruangan kita. Dan tentunya cara dan juga metode desain kita akan sedikit berubah, tinggal bagaimana cara kalian untuk bisa beradaptasi dengan cepat. So, menurut kalian gimana? Apakah desain spatial ini akan menjadi masa depan UI UX designer? Tulis di kolom komentar. Tapi, satu hal yang wajib, apa coba? Kalian wajib subscribe. See you in the next video. Bye-bye.